silakan Pak. Boleh ditunggu. Assalamualaikum. Ya silakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat datang ini kepada Pak Prianto, mantan Wakil Gubernur DKI. Baik, kita lanjutkan. Sudah 3 pembicara kita dan Pak Prianto secara khusus membuat makalah yang sudah dibagikan kepada para peserta semua dengan judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman saya ini, teman-teman. Terima kasih atas undangan ini. Maaf saya terlambat banget. Tadi dari luar jauh, maksudnya basah semua ya, karena hujan. Gimana saya? Sebab salah hitung Pak, salah hitung. Sebenarnya saya kesini itu juga kagetnya. Karena di SMS Pak Ridwan itu judulnya seperti ini, monorail dan MRT Maharaja 3. Saya juga belum benar itu apa artinya ya. Tapi terus saya ngomong apa Pak Ridwan? Ya, Pak Pri ngomong aja itu masalah taman BNB yang namanya korupsi kan kita buat di media. Lalu itu nggak nyimpan dari judul, soal pokok kata apa-apa. Ya saya dikatakan ya, karena sudah terlibat di media, saya perlu menunjukkan penjelasan kepada masyarakat Jakarta. Saya sebenarnya niatnya itu datangnya awal dan saya sudah bikin bahan itu, ya, dan saya bagikan pada saat teman-teman itu hadir, jadi bisa membaca. Sehingga saya nggak cerita lagi, tinggal teman-teman itu mau tanya apa, gitu. Oke. Sudah saya bagi, siapa yang mau tanya? Ada enggak? Wah ini cepat. Selamat siang, Pak Pri. Ya, ya. Bapak dari Bapak, Pak. Oh iya, Pak. Mau tanya Pak, kenapa enggak dari dulu waktu masih baru? Karena ditakutkan nih ada pandangan-pandangan ini Pak, terkait kenapa baru sekarang, mungkin ada pandangan Bapak untuk bagian Bapak itu semuanya itu besar. Bapak kalian ya. Saya sama Pak Dokter dilantik 7 Oktober 2007. 2 bulan kemudian 2007 habis. Masyarakat 2008. Akhir 2008 DKI melakukan kegiatan yang sudah masuk program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan mengusir orang-orang yang ada di jalan di tanah BNB dan membuat pagar. Itu akhir 2008. Di tulisan saya ada itu menghabiskan APBD sekitar 720 juta. Pada waktu belum mulai itu saya juga tanya, itu tanahnya siapa? Kalau kita main gusur, dijawab oleh staf, kalau resmi itu tanah Pemda DKI. Itu merupakan pasos-pasos kewajiban pengembang. Itu milik DKI. Maka kita akan bersihkan dan akan kita bangun stadion olahraga di situ. Oh, demikian. Terima kasih. Jelas. Itu akhir 2008. Masuk 2009 sekitar April Mei rapat resmi pimpinan rapi hari Senin. Saya monitor terus, ini katanya mau bikin stadion, tapi tanah BNI kok nggak bisa disertifikatkan. Saya dengar yang sertifikatkan yang masih material buat BPKD atau DKI. Saya tanya sama Pak Supri B, Ketua BPKD waktu itu, siapa Pak Supri. Kalau tanah BNI itu kewajiban pengembang, pasos-pasos, menurut aturan itu pengembang yang berkewajiban mensertifikatkan dan menyerah kepada DKI sudah atas nama DKI. Kok kita ngomongnya jadi kesulitan?
Benar? Saya katakan itu benar. Pak Supri belum menjawab. Gubernur yang duduk di sebelah saya, pemerintah rapat mengatakan, pagi ini kita tidak membicarakan taman BNB. Itu pokok kalimatnya. Anak kalimatnya, bukannya saya membela pengembang. Karena pimpinan rapat sudah melakukan kerja, ya sudah selesai. Jadi sampai dengan Mei 2009, pengetahuan saya masalah taman BNB ya selesai sampai itu aja. Habis, saya juga tidak pernah baca dokumen. Ya. Terus berjalan. Akhir 2011 saya mengajukan mundur dan masih semua sebabnya. Tuhan tidak mengizinkan melalui tangan-tangan di PRT. Tidak mundur. Sebagai orang yang beragama, saya mengevaluasi, introspeksi, melakukan perenungan. Ada apa? Saya kok enggak boleh mundur. Walaupun secara hukum boleh. Hak, kritik. Terus saya fokus ya, mungkin ada rahasia Tuhan yang saya belum ketahui. Ada tugas lagi. Benar, ini belum kejadian udah 2012 saya jalani pelan-pelan sesuai posisi saya, dan ternyata September 2012 saya lupa tanggal pastinya, datanglah Pak Egy Sujana dengan ahli waris ke DKI akan mengajak Pak Fauji. Tapi karena waktu itu adalah musim kampanye, Pak Fauji nggak ada, nggak setia dan sebagainya, susah. Si Pak Egy Sujana sih ngomong udah berkali-kali nggak bisa ditemui. Akhirnya mampir ke kantor saya tanpa jadwal. Saya tak sabar, kan nggak ada jadwal. Ya Pak, kami ingin ada Bapak. Ya udah, masuk. Disitulah Pak Egy juga dengan waris cerita tentang tanah BNB. September 2012. Cuma ceritanya. Belum baca dokumen. Dari cerita itu saya juga kaget. Oh, seperti ini ternyata. Ya, seperti ini. Terus saya bilang ke Pak Egy, oke deh, nanti kalau ada waktu saya bilang ke Kakak. Tapi saya tidak janji selesai. Kampanye pertama Pak Fauji ngambil cutinya libur, sehingga hari kerja saya tidak pernah dapat sebagai PLH. Tapi karena pilkada pertama Pak Fauji kalah, tahap kedua seluruh jadwal cuti dia ambil. Ada satu hari kerja, hari Jumat, tanggal 14 September 2012, saya ingat pasti, ya. Di situlah saya melakukan gelar perkara. Jadi saya ulangi lagi, persis tanggal 14 September 2012 saya sampaikan ke Sekda, kita gelar perkara taman BNB, undang ini. Benar, gelar perkara hari Jumat itu, maka saya baru lebih ngerti lagi, karena saya konfrontir antara anti waris dengan pihak Pemprov DKI. Ada rekaman. Di dalam rekaman, siapa nanti yang pernah melihat rekaman itu, saya ingin menggarisbawahi 3 hal. 1, kalau saudara melihat Pak Supri B, Kepala BPKD, berlagak tidak penting adanya SPH, surat pelepasan hak, itu suatu keanehan. Suatu keanehan. Itu di dalam rekaman. Saya tanya,
Apa dasarnya Pemprov DKI menggusur dan mematuhi? Oh, ada bas Pak, berita acara Statima dan sudah masuk aset. Hanya itu aja? Iya Pak, hanya itu aja. Lainnya nggak ada. Itu di rekaman jelas. Padahal saya yakin dia ngerti ada SPH, sebab terjadi persidangan perdata dan pidana itu. Yang kedua, nanti kalau Anda lihat, Bapak lihat ada di rekaman itu Sukribi mengatakan, oh kita punya hak pakai itu given, kita nggak pernah ngurus hak pakai dari kantor BPN, given atau itu. Saya itu ada bahasa Inggrisnya given gitu. Itu juga nggak benar. Ternyata waktu dirapat, karena saya nggak punya data, ya diam aja. Tapi sekarang saya punya data, oh ternyata bohong dia waktu itu. Sebab keputusan hak pakai BPN tahun 2003, setelah saya baca, itu bagian membacanya itu karena ada permohonan Saudara Makmur Amin dari Pemprov DKI Jakarta. Dan di bagian menimbangnya adalah pernyataan Saudara Mardhani Musta. Jadi kan bukan gitu loh. Tapi upaya Pemprov DKI ketambil untuk mohon hak pakai tahun 2003. Saudara-saudara, untuk diketahui daripada saya lupa, hak pakai ini ada suatu kalimat yang perlu kita cermati. Karena apa? Ini yang sampai saat sekarang selalu digunakan senjata oleh Pemprov dan ambil BPN untuk ukur-ukur mulai kemarin dan akan datang ini. Sudah ada hak pakai. Padahal keputusan hak pakai itu bila ada satu klausul itu usianya cuma 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak digunakan, lalu tidak dilanjuti, gugur demi hukum. Benar kan? Satu. Ada lagi klausul. Kalau ternyata tanahnya ditunjuk diberikan hak pakai itu ternyata keliru ada yang punya, maka itu juga gugur dulu. Jadi sebenarnya hak pakai tahun 2003 itu sudah tidak ada lagi. Nah, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, yang kaitan dengan cerita rekaman ya. Yang ketiga, nanti kalau dengar Pak Sukribi mengatakan berhati-hati, itu ahli waris itu suratnya palsu. Itu Perpres 309 bukan di Patalo, tetapi ada di Menteng miliknya Margarita. Itu keterangan dari kepala BPN. Ambil BPN, ambil kepala Pak. Banyak itu. Saya jelas saya nggak ngerti, saya cuma mau konten. Tapi dalam perjalanannya saya baca-baca, ternyata itu pun suatu kebohongan. Hati-hati. Sebab apa? Ternyata yang menyatakan Perpres 309 ada di Menteng milik Margarita itu bukan kepala BPN, bukan Kanwil. Di dalam persidangan itu cuma seseorang yang mengatakan itu. Dan ada surat resmi dari Kanwilnya BPN kepada kepala hukum sekitar tahun 2009 persidangan itu yang mengatakan bahwa Perpres 309 belum diketemukan. Coba tanya, bosnya Kanwil BPN aja ngomong itu Perpres belum diketemukan. Bagaimana saat anak buah bisa ngomong di Menteng dan miliknya Margarita? Aneh, gitu. Tapi itulah kebohongan di dalam suatu rekaman dan perkara 14 September itu. Oke, berjalan. Karena di Jumat, oke, saya bilang Pak Sekda, saya tidak akan lapor betul. Pak Sekda sudah dengar semua, bikin laporan ke Pak Gubernur Pak Fauji. Karena habis ini beberapa hari saya juga sudah akan jadi Wagub, tinggal 3 minggu lah dari Wagub. Silakan. Selesai.
dia bagus, continue memberitakan PNB dengan benar. Jadi selesai jabatan waktu saya Oktober 2012, saya tanggal Oktober 2012. Pak, saya tadi juga 5 tahun Pak. Oh, enggak boleh dulu. Tadi Bapak kan bilang, karena boleh. Ternyata Tuhan memberikan pekerjaan saya. Nah, setelah pensiun, mau tahun 2013, saya enak-enak main ikan kopi, ngomong cucu, gitu kan. Di rumah, datanglah ahli waris sekitar Maret, mohon dan menunjukkan, Pak, ini semua palsu, Pak. Saya sudah investigasi ke lapangan, Pak. Orang-orang yang di dalam SPH ini mengaku bukan tanda tangannya, dan dia tidak pernah punya tanah di situ. Itu Maret 2013 di rumah saya. Saya tahu Bapak terus ngangkat saya dan mohon bantuan saya. Oke, saya juga saya tidak ada. Oke, saya terima. Saya kan juga nggak yakin berita acara serah terima dunia gini, SDR gini. Saya secara resmi minta ke DKI untuk saya cocokkan bener enggak. Sekitar Mei saya dapat. Saya baca. Saya suka nulis buku, ya suka baca. Betapa kaget saya, isi bas SPH benar-benar membuat dugaan saya terjadi polusi yang pertama. Polusi. Terus polusi itu kesepakatan jahat antara dua yang mengakibatkan kerugian negara. Itu pemikiran saya setelah baca itu. Dan itu ada di tulisan saya. Jadi kalau Pak Purwoko tanya mengapa baru sekarang, ya saya ngertinya baru Mei 2013. Yakin seyakin-yakinnya ini ada polusi, ada kerugian negara. Jadi bukan perkara kecipratan atau enggak. Saya kecipratan Pak Pur. Iya. Walaupun bahasa itu tahun 2007 saya dapat kecipratan. Ya. Ini ada wartawan media. Ada tulis Pak Prihanto kecipratan sama Bas. Tapi kecipratannya apa? Kecipratan dosa. Kalau caranya seperti ini saya baca Bas sama SPH waktu saya jabat, penggusuran orang-orang yang di atas taman BRI tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Saya akan katakan ini salah. Itu saya kecipratan. Gitu. Ya. Sebab nanti kalau Pak Ridwan ketemu ahli waris itu sudah bertahun-tahun di situ, sudah berdebat dengan orang yang ada di situ, dia tidak benar. Ya. Sampai tahun 2005 yang namanya benar dapat penetapan pengadilan benar itu hakmu. Itu tahun 2005. Tahu-tahu tahun 2007 disahkan Tuhan kepada DKI enggak? Ini kan benar. Ya, itu Pak. Ya, jadi mengapa saya baru ngomong sekarang ya itu ceritanya. Nah, Pak, dari masa pertama. Oke. Jadi gini, oke. Ini penting. Karena ini di media nggak pernah mencuat. Bapak-bapak sekalian, kalau Bapak baca tulisan saya, masalah Taman BNB ini ada 3 persoalan. Persoalan pertama adalah pengembang versus ahli waris. Pengembang mengajukan ke PN Jakarta Utara bahwa ahli waris memasukkan dokumen. Itu saya anggap ranah pidana umum. Persoalan yang kedua dibalik,
ahli waris mengajukan PN Jakarta Utara penyerobotan tanah karena itu tanah dia, itu masuk ranah perdata. Nah yang ketiga itu yang saya katakan kesepakatan jahat, tidak pidana korupsi. Subjeknya siapa? Penyelenggara negara dengan pengembang. Subjeknya. Objeknya apa? Berita acara serah terima, surat pelepasan hak, dan daftar aset. Jadi kemarin, jadi kalau pidana umum tadi objeknya adalah surat tanah. Ini palsu nggak palsu, palsu nggak palsu, gitu. Tapi kalau yang perdata ini tanahku, tanahku, tanahmu, tanahku, tanahku, lagi perdata. Tapi yang saya persoalkan ini yang soal ketiga. Benarkah kewajiban pengembang menyerahkan pasos-pasos ini yang objeknya adalah bas, estimasi, dan daftar aset lain? Jadi bagi saya, jadi saya tulis, ketika saya bicara ini terjadi kolusi dan kerugian negara, terus ada yang menggonggong, nggak ada itu kolusi, karena ahli waris sudah palsu suratnya dan sudah keliru. Saya tidak urusan sama pidana sama perdata. Sebab namanya korupsi itu bukan seperti pidana dan perdata. Kalau tadi A sama B saling melapor, saling mengadukan. Tapi kalau korupsi itu orang lain yang mencium. Dan dari berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK itu mesti bersumber orang dalam yang tak paham persis, orang yang open, mengumpulkan data dan sebagainya yang disebut whistleblower. Gitu. Jadi sekarang ini, kalau Pak Pur tanya masalah palsunya surat itu sebenarnya ranah pidana umum yang pertama tadi. Tapi memang bukan porsi saya selalu cuma korupsi saja. Tapi ya mumpung sore saya terpaksa seperti ini ya tak jawab lah. Dan wartawan kalau ada wartawan mau nulis ya boleh saja, karena ini juga belum mencuat di media. Bagaimana ceritanya suratnya si Dona ahli waris itu dinyatakan palsu sampai dia 3 orang dihukum setahun dan 5 orang dihukum 6 bulan. Itu waktu cerita dalam perkara saya ngerti itu. Nah, jadi saya cerita itu dasarnya itu benar atau melakukan perkara kenal akhir muka. Akhir muka itu predikatnya adalah hakim konstitusi, hakim yang tertinggi karena konstitusi. Terus kita juga kenal yang kerja di MA itu namanya hakim agung. Kalau di PN tinggi itu ya hakim pengadilan aja, tingkatannya itu tadi ya. Aku berarti gini, akhir muhtar aja predikatnya hakim konstitusi bisa kena suap, dugaan suap. Saya tidak untuk Mas. Saya cuma bilang seorang akhir muhtar yang telah menduduki tempat yang terhormat bisa kena suap. Nah, saya cuma akan cerita proses pidana, peradilan pidana BNPI, pidana umum yang palsu ini. Saya cuma menilai ya, tidak menuduh, jangan salah tulis. Priyanto cuma bisa menilai ada kejanggalan dalam proses ini yang menurut pengetahuan Priyanto. Satu, saya pernah baca MOU antara Jaksa Agung,
Ketua MA dan Kapolri bahwa sebuah dokumen dinyatakan palsu itu harus melalui uji laboratorium forensik. Itu jelas. Seminggu yang lalu saya ketemu Pak Hendra Mansupadi, Ketua DPR Pusat. Saya cerita sama teman saya ini juga benar, Pak, harus melalui uji forensik. Bapak itu tahu yang pernyataan surat tangan nasional itu palsu? Tidak ada. Tidak melalui uji laboratorium. Cuma seorang penyidik saja yang mengatakan itu palsu, akhirnya dok palsu. Benar nggak? Nggak, proses itu benar nggak? Salah. Patut diduga. Itu satu. Yang kedua, Bapak ada yang saja hukum. Gini, saya pernah baca. Ada Pak. Pak Lian. Pak Lian. Ada Pak Lian. Nggak gini aja, bener nggak? Ada suatu klausul, seorang saksi bukan saksi. Iya. Ya, satu orang saksi bukan saksi. Artinya apa? Pada proses untuk hakim itu harus lebih dari satu, minimal dua. Itu maksudnya gitu kan? Nah, gitu. Bapak ngerti? Yang saya cerita tadi, hanya seorang saksi yang mengatakan perondeng ada di Menteng miliknya Margareta, langsung dok, itu sudah beda. Padahal sekali lagi ada surat resmi yang dikirim oleh Kanwil BPN Jakarta Pak Iksan kepada Kepala Biro Hukum DKI yang mengatakan perondeng 309 belum ditemukan. Dan saya kalau mau panjang lebar banyak kejanggalan di persidangan itu nanti dikira saya koreksi. Itu kewenangannya Komisi Yudisial. Tapi kalau itu tadi Pak Purwo itu kosanya, sampai sejauh mana pengertian saya kaitannya kepalsuan itu ya seperti itu. Dan itulah yang menurut saya Biro Hukum DKI saya yang tidak pernah berlapor kepada saya waktu itu, dan sampai sekarang Jokowi dan aku pun kemana, karena statement-statement di media nggak ada, udah beres, hari Maret palsu suratnya, udah diurusan, tapi tidak pernah cerita bagaimana hukuman itu diperoleh. Apa yang saya ceritakan silahkan tanya kepada ahli-ahli hukum. Benar nggak etika persidangan seperti itu? Saya nggak muncul, saya cuma cerita yang saya peroleh dari korban-korban persidangan. Jelas Mas Purwo? Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Bupati dari Jakarta Anti Korupsi. Yang pertama ini pertanyaan yang paling utama ditujukan kepada Bung Abi Hamzah. Pertanyaan saya, pada saat Pemprov DKI Jakarta sibuk menggarap proyek MRT dan monorail, lalu siapa yang bisa menggaransi kalau proyek ini akan rampung sesuai harapan masyarakat DKI Jakarta serta tidak korupsi? Jangan-jangan ini hanya akan menambah mereka yang hidup saja oknum-oknum di DKI. Itu. Kemudian kepada Pak Prianto, ini memang kita melihat bagaimana kesalahan dari Pemprov DKI Jakarta saat menjabat Pak Fokus saat itu, sehingga mungkin ada ketidakcocokan antara Bapak dan Pak Fokus, sehingga Bapak sesuai dengan keyakinan mengundurkan diri pada saat itu. Dan itu memang saya
mengapresiasi apa yang menjadi kebijakan Bapak untuk tidak menjadi wakil gubernur. Yang ingin saya tanyakan dari ini makalah Bapak, ini terjadi kerusuhan saat di Priok Pak, yang di Priok. Ya, perkabarnya saya mau dibangun tahan bebek. Nah ini sebetulnya kalau dari segi hukum, Pemprov DKI Jakarta untuk pembebasan lahan ini kan perlu namanya membentuk PPT Pak. Saat itu panitia pembebasan lahan. Jadi menyelesaikan persoalan ini bukan hal yang instan. Menyelesaikan persoalan itu dikerjakan mungkin dengan hukum dan budaya politik. Menyelesaikan dengan corong-corong saluran-saluran tertentu dengan menghindari adanya tindakan kekerasan. Itu mungkin tindakan secara persuasif. Kemudian kepada Bapak Ridwan Saidi selaku senior kita, Pak selaku pemerhati Bapak budaya DKI Jakarta, Pak, yang paling ideal menurut saya sih orang yang lahir di Jakarta, orang yang Batavi atau Betawi asli Pak, untuk memimpin DKI Jakarta. Dan pada saat ini kendalanya apa sih sampai dengan masyarakat DKI Jakarta belum muncul satupun yang memang mampu gitu membangun DKI Jakarta untuk masyarakat Betawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belakang. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Renat Manik dari Forum Keadilan Keadilan. Sebenarnya tadi saya mau tanya Pak Amir satunya dua. Sudah sejauh mana tindakan yang diambil oleh MCW untuk dalam hal pengadaan askes tadi? Artinya sebagai LSM beliau harus tanggung jawab, jangan hanya menyampaikan depan forum. Ini kita masa lempar apa, tapi tidak ada tindakan hukumnya. Kemudian Pak Prijanto, saya terkagum juga jadinya Pak Prijanto. Bapak setelah waktu saja bisa dibohongi dikadari oleh pejabat-pejabat di DKI Jakarta, paling kami LSM Pak, dengan ketidak memiliki kewenangan untuk meminta data-data saja. Bapak, sementara Bapak wakil gubernur kan punya hak ya untuk meminta data-data. Nah sebenarnya saya tertarik dengan omongan Pak Prijanto. Bagaimana kalau kita buat lintas lembaga untuk membongkar seluruh apa yang Bapak ketahui selama menjadi wakil gubernur di Jakarta ini. Nah, kemudian mari kita lanjutkan ke segmen hukumnya. Jadi kita jangan cuma lempar isu saja. Betul Bapak sudah ke KPK. Itu kita tahu di tempat itu ditayangkan di TV, tapi sampai hari ini belum ada pelaksanaannya. Makanya mari kita push KPK, bila perlu kita minta bubarkan saja KPK. Orang ibu kota saja berarti ternyata banyak sekali. Nah, saya jadi agak ragu juga sejauh mana kemampuan Bapak sebagai wakil gubernur ketika itu bisa dibohongi oleh anak buah sendiri. Atau Bapak sebagai pejabat mampu melakukan tindakan-tindakan, misalnya tindakan administratif, tindakan hal yang lainnya. Kemudian buat Pak Ridwan Saidi, saya mungkin tidak terlalu banyak ini. Mari kita dukung jalan presiden manusiawi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Masa apa ya tadi? Sudah tadi beromong sama Pak. Masih ada yang tanya? Jadi taman BNB itu bukan pembebasan tanah, Mas. Kalau pembebasan tanah memang ada DULT. Taman BNB itu kewajiban pengembang. Jadi pengembang itu kalau dapat izin dari suatu tenda, izin pengembangan suatu wilayah, dia berkewajiban menyerahkan Pemda tanah pasok-pasok. Itu ceritanya. Ya. Di sini tapi saya juga tadi dulu sudah dari misalnya saya katakan ini tampaknya waktu tahun 2007 itu ada kesalahan prosedur. Prosedur yang konvensional yang sekarang ini. Kalau ada swasta yang dikenai oleh Pemda menyerahkan sesuatu, benda apa-apa, tanah gitu, maka tahap pertama, maka tanah itu harus disurvei oleh tim. Ada Biro Tata Ruang, BPKD, Biro Hukum, Camat, Lurah dan sebagainya. Benar enggak tanah itu? Kalau sudah benar, baru dilaporkan ke gubernur. Baru ada keputusan gubernur persetujuan itu sebagai tanah yang akan diberikan ke DKI. Dengan keputusan gubernur persetujuan itu barulah yang akan menyerahkan ngurus sertifikatnya atas nama DKI. Setelahnya di atas nama DKI, tanah itu baru diserahkan ke DKI.
itu konvensional kewajiban. BMB ini bukan, nggak ngikutin itu, karena ini fasum kewajiban. Saya dengar dari BPKD, kepala BPKD, Pak, ini ada spesial, ada peraturan Mendagri yang mengatakan kalau sudah gas maka bisa dimasukkan sebagai aset. Nah, itu klausulnya. Tapi saat goblok-gobloknya orang, kalau punya titel S1, S2, S3, S4, S5, S5, itu kan mestinya mikir dong, gasnya bener nggak sebelum saya masukkan aset. Sebelum gas ditandatangani kan juga harus memerintahkan aparatnya untuk ngecek di lapangan. Ini ngomong, si pengembang ngomong menyerahkan tanah di jalan rumah sakit Koja. Coba cek deh, ngomong enggak Pak Mangun itu jalan rumah sakit Koja? Nah kalau nggak ada, kan nyumbang deh toh. Nggak ada Pak, kita dibohongi kan gitu. Nah ini enggak, kita tahu-tahu sudah dimasukkan aset. Nah ini kan berarti pengembang punya hutang dianggap oleh Pemda lunas karena masuk aset. Itulah kerugian negaranya. Nanti Mas sudah baca berapa itu pusat saya, nanti Anda baca pelan-pelan. Itulah kerugian negara. Saya menyimpulkan ini bohong-bohongan aja, permainan, polusi, gitu. Jadi ibarat terakhir itu sesungguhnya aku tuh bila Pemda, aku bagus, ya aturan Pemda bila Pemda, tapi orang Pemda sana saya ini kelihatannya musuh sama saya, apa? Padahal saya itu bela, Pemda, Anda itu masih punya piutang kepada pengembang dan pengembang masih punya hutang, itu kesimpulan saya, gitu. Ya, Mas ya. Jadi ini bukan urusan bersama berbeda. Yang kedua LSM tadi, saya nggak ngerti apa maksudnya, saya dibohongi dan sebagainya, itulah pernyataan birokrasi. Kalau atasan itu sudah di dalam kondisi normal, seorang atasan tanya kepada bawahan yang waras, bawahan yang bukan penipu, itu memberi jawaban yang harus diterima, itu ada suatu akan ketahuan menjadi suatu tipuan itu setelah berjalan waktu lama dan ada data baru. Nah gitu. Jadi itu adalah mekanisme di birokrasi. Kaitan KPK, bapak-bapak, nggak usah takut. KPK di sini saya tulis. Jokowi itu ketemu saya yang terakhir Agustus 2013 akhir. Saya bilang BMI itu gini Pak. Pak Jokowi bilang, ini benar. Waduh, ada apa waduhnya? Waduh, saya sudah terlanjur membentuk tim untuk pembangunan stadion Pak. Kalau saya benar-benar ini ya sebagai orang yang tenang Pak, nggak apa-apa. Bapak tinggal bilang aja sama tim, Anda tidak bisa bergerak apa-apa kalau belum ada INB. INB tidak bisa kita peroleh kalau belum sertifikat. Dan sertifikat itu adalah kewajiban pengembang. Itu dibahasnya itu. Terus beliau gitu Pak, iya tenang aja Pak, sampaikan aja. Gitu. Sehingga beberapa hari kemudian ada statement beliau, ya kita tunggu sertifikat. Tapi makin lama kok ini kelihatannya aneh juga gitu. Bukan. Nah ini apa cerita? Pernah dengar cerita anjing polisi gigit polisi? Belum. Pengen dengar? Ini ada komandan Brimob beli anjing besar-besar untuk mengendus bajingan-bajingan, menunduk dan lain sebagainya. Dilatih dengan keterampilan. Ketemulah anjing yang bagus, nyalani jedok, bahasa Jawa jedok, bahasa Indonesia apa ya? Menggonggong. Bahasa Jawa jedoknya atau menggonggongnya bagus. Asal ada orang itu dialamatnya. Belum berprestasi, cuma melihat itu aja keluarga.
langsung dan korbrimobnya memberi pen, tahu pen, kalung merek Aji Abi, apa? Anjing jagoan anti bajingan. Udah dapat label itu. Setelah tamat dilatih, diizinkanlah oleh Chandra Bima bawa pulang sama pelatihnya, pelihara di rumah, saya kasih uang kemana, bawa pulang ke rumah. Berjalan, tahu ada cuti lebaran, sang polisi mudik pulang ke kampung. Nggak bisa bawa anjing kan? Anjingnya tinggal di rumah dititip pembantu. Ya dasar anjing, gitu kan? Dan pembantu yang suka lupa, keluyuran Pak ke tetangganya mau memerat Pak, dia kasih makan kalau mau memerat tetangganya enak-enak, karena kalau suka ya sop buntut tulangnya masih enak. Si anjing yang sudah dapat pengen predikat anjing jagoan anti bajingan ini kasih makan sama tetangga polisi. Polisinya pulang cuti lebaran, anjingnya kemana? Waduh, tanya pembantunya nggak ngerti. Tahu-tahu dapat perintah sama atasannya, saudara Letnan, ada koruptor di sebelah rumahmu. Kamu harus tangkap. Malam-malam dengan gagah-gagahnya si Letnan ini, proses masuk pekarangan, anjing yang dia pelihara baik-baik dilatih itu hidup dia. Anjing sudah tidak kenal tuannya, sudah berpolusi dengan konglomerat tanpa polusi ini. Jadi sudah berpenem gitu. Belum malah ada anjing yang tidak berpenem, yang di bandara yang suka membongkar penyelundupan dan tidak berpenem apa dia, tidak ada penemnya Pak. Gitu. Itu cerita anjing. Yang akan menurut kalau ada pelihara gitu loh Pak. Lo kok paham gimana? Lo cerita. Saya ini cerita. Anjing polisi, dia polisi. Tak ngerti dia. Jadi polisi. Kalau saya tidak mau, kamu dulu saya latih kamu mikir. Oke, jadi ketua LSM tadi, ajaran Pak Hamzah tadi, semuanya kalau kita ngomong itu harus ada dasarnya, jangan fitnah, ya pokoknya jangan macam-macam. Ya, tadi ada ayat-ayat itu, saya juga titik untuk diri saya sendiri bahwa kelak kemudian hari itu Tuhan berfirman, kami tutup mulut mereka dan berbicaralah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksianlah hati mereka terhadap apa yang mereka lakukan, termasuk saya nggak bisa sembarangan. Kalau saya mengatakan ayo bebe, sebab saya tahu gitu, saya akan diberi pembalasan gitu loh ya. Jadi kalau yang sudah bawa tulisan saya tadi, kalau di negeri Lilliput, tahu negeri Lilliput ya, Lilliput persis seperti ini. Lilliput juga ada konglomeratnya. Itu kan saya punya data ini perlu saya tulis 100%, 80%, 100% atau berapa? Apa berapa? Itu di negeri Lilliput gitu loh. Nah kalau nggak ngerti ya wes nggak lagi. Dan itu terjadi gitu loh, terjadi di negeri Lilliput. Di negeri Lilliput juga ada media TV, juga ada komunikasi.
barang yang menarik, dia bisa jalan ratusan juta dengan triliun itu untuk tidak keluar itu bisa, gitu. Di negeri itu bukan di negeri Indonesia. Saya punya KTP gitu Pak. Oh. Itu adalah ya kan? Oh, sorry, tadi ngomong ini ya. Monorail. Yang dapat siapa? Monorail Cina. Sekarang ini Cina. Monorail Cina. orangnya siapa itu? Cina. Enggak ada Pak. Edward. Edward, ya saya baca benar itu ya. Oke. Edward itu. Saya akan ngomong gini kepada teman-teman masyarakat Jakarta. Kalau saya ngomong jangan terlalu berharap ini selesai dengan baik. Monorail ini. Jangan terlalu berharap monorail ini selesai dengan baik kalau di tangan mereka itu. Gitu. Kata-kata saya ini bisa dua, memacu dia untuk berbuat baik, ya kan? Atau dia tambah gini, saya ada catatan masalah komitmen yang tidak baik. Gitu. Pasti. Saya tadi tanya Samsa, saya nggak begitu mengikuti, katanya mau beli Indonesia. Kalau cuma berpikir sterilisasi koridor, ditambah bisnya banyak, dan kalau ini sudah steril, kira-kira nanti di bayangan saya bis itu hilir mudik tank sliver siang hari tapi kosong penumpang. Percaya nggak? Pasti. Sebab teman-teman Pemprov ini berpikirnya tidak komprehensif. Maaf. Pak Kristono tadi yang sudah mengakui koridor busway dengan tinggi seperti ini, separatornya, sehingga sekarang kalau sudah masuk tidak bisa balik, ya kan, langsung ditilang. Itu di buku saya ada. Andai kan aku atau Anda gubernur kepala daerah, itu memang saya. Dan Pak Kristono bilang bahwa ini Bapak saya gunakan. Terima kasih. Tetapi sesungguhnya bukan hanya itu yang harus dilakukan. Bersamaan dengan itu, subsistem feeder harus hidup, subsistem park and ride harus hidup. Saya nggak habis pikir. Pemda punya duit, saya bilang akan beli tanah di Depok, akan bikin waduk. Loh ini gimana nih? Kok nggak pikir aku pengen punya duit, bikin park and ride di dekat koridor ini agar orang dari sini bisa parkir di sini, pindah ke busway. Itu nggak ada.